Jemaat Maha Tuhan, mulia dan agunglah Allah yang melakukan perkara besar. Dia selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu dan mampukan kami menemukan apa kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 begini dikatakan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?"
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan bahwa pada masa pemerintahan para hakim terjadi kelaparan di Israel. Ayat 1. Mengatasi masalah ini, Elimelek, dalam bahasa Ibrani Allah adalah raja. Elimelek sebagai kepala keluarga, dia tidak masa bodoh. Ia berupaya cari solusi. Karena itu ia membawa istri dan kedua anaknya dari Bethlehem. Bethlehem bahasa Ibrani berarti rumah roti. Di rumah roti sebenarnya berlimpah makanan, tapi justru di rumah roti di Bethlehem terjadi kelaparan. Tidak ada roti. Akhirnya mereka menuju ke Moab. Ayat 2. Sebuah kota yang terletak di sebelah timur dan tenggara Laut Mati. Sekarang berada di wilayah negara Yordania. Ini Moab. Sekarang berada di wilayah Yordania. Di Moab juga ada tempat pemujaan Baal. Di Moab, Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon, bahasa Ibrani sakit-sakitan, dan Kilion, bahasa Ibrani yang lemah. Mereka berharap akan mengalami keadaan yang lebih baik, sebab Moab tanah yang subur, tapi justru sebaliknya. Keadaan semakin buruk, semakin susah dan menyedihkan. Elimelek, suami Naomi, meninggal di Moab. Naomi ditinggalkan dengan kedua anaknya. Ayat 3. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab sebagai istri. Mahlon mengambil Rut. Nanti dilihat dari Rut pasal 4 ayat 10. Dan Kilion mengambil Orpa sebagai istri. Mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Ayat 4. Mereka berjuang untuk merubah kehidupan supaya semakin baik. Tapi ternyata yang terjadi semakin sulit dan mendukakan. Mahlon dan Kilion meninggal. Naomi bukan hanya kehilangan suami, tapi kedua anaknya juga. Ayat 5. Di tengah keadaan sulit dan mendukakan atas kehilangan orang-orang yang menjadi tumpuan hidup suami dan kedua anak laki-laki, yang adalah simbol kekuatan sebuah keluarga, Naomi berada pada situasi kehilangan kekuatan. Tidak berdaya lagi. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan terpuruk seperti ini? Dalam keadaan yang sulit seperti itu, ada berita sukacita yang mendatangkan semangat dan pengharapan baru. Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka di Israel, Bethlehem, Yehuda. Maka bangkitlah semangat Naomi. Ia berkemas dan berangkat bersama dengan kedua menantunya dari Moab kembali ke Bethlehem, Yehuda. Ayat 6 dan ayat 7a. Dalam perjalanan itu, Naomi memikirkan bagaimana keadaan yang akan dialami oleh kedua menantunya. Dan karena itu Naomi meminta kedua menantunya untuk pergi dan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Sambil memohonkan berkat Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepada menantunya. Seperti mereka telah menunjukkan kesetiaan kepada keluarga Naomi. Dan atas kasih karunia Tuhan kiranya mereka mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ucapan itu disertai dengan ciuman dan tangisan, tanda kasih sayang, tanda keharuan dan kesedihan. Ayat 7b sampai ayat 9. Awalnya Rut dan Orpa bersikeras tidak
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 10. Tetapi karena didesak oleh Naomi, sebab tidak mungkin lagi mendapatkan anak laki-laki untuk menjadi suami mereka, akhirnya Orpa minta diri untuk kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada Naomi. Ayat 14, ayat 11 sampai ayat 14. Kata berpaut dari kata Ibrani dabega yang berarti melekat atau berpegang erat. Kata ini menyiratkan kesetiaan yang kuat dan kasih sayang yang mendalam dari Rut kepada Naomi, mertuanya. Dan karena itu, sekalipun didesak oleh Naomi untuk kembali kepada bangsa dan Allahnya, komitmennya tak tergoyahkan. Rut tetap mengikuti Naomi dengan pernyataan, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Tidak ada yang dapat memisahkan dari aku dan engkau selain maut. Ayat 15 sampai 17. Ini suatu pernyataan keputusan sikap iman dari Rut. Dia yang sudah mengambil keputusan menerima Mahlon sebagai suaminya. Sekalipun suaminya sudah meninggal, dia tetap bersama dengan Naomi, mertuanya. Dia menerima secara utuh apapun yang akan terjadi. Bahkan iman Rut diubahkan. Allahmu adalah Allahku. Berdasar dari pengakuan Rut, Naomi menerima. Dan berjalanlah mereka berdua sampai tiba di Bethlehem. Ayat 18 dan ayat 19a. Ketika tiba di Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Sepertinya mereka tidak mengenal Naomi lagi. Dan karena itu para perempuan bertanya, Naomi kah itu? Naomi dari bahasa Ibrani artinya menyenangkan. Naomi menanggapi pertanyaan itu. Jangan sebutkan aku Naomi. Jangan sebutkan aku Naomi, tadi diartikan menyenangkan. Sebutkan aku Mara. Mara dari bahasa Ibrani artinya pahit. Naomi menyebut dirinya Mara karena Tuhan telah melakukan banyak kepahitan dalam hidupnya. Tuhan telah menentang dan mendatangkan malapetaka. Dengan tangan penuh dia keluar dari Bethlehem bersama suami dan kedua anaknya untuk mencari makanan. Tetapi dengan tangan kosong, tanpa suami dan kedua anaknya, dia kembali ke Bethlehem. Ayat 19b sampai 22. Di Bethlehem ada sukacita yang menggembirakan. Mereka tiba pada permulaan musim menuai jelai. Ayat 22. Ini tanda ada berkat makanan yang Tuhan anugerahkan untuk melanjutkan hidup mereka di Bethlehem. Jamaat Maha Tuhan. Dari bagian firman ini disampaikan kepada kita, pertama, sebagai umat Tuhan dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, kelaparan, seperti yang disaksikan dalam bagian firman ini, jangan masa bodoh, jangan menyerah dengan keadaan, harus ada upaya untuk mencari solusi, seperti yang dilakukan oleh Elimelek bersama keluarganya. Pergi ke Moab untuk mendapatkan makanan. Jangan menyerah dengan situasi sulit, tapi kita harus bangkit dan berupaya untuk mengatasi setiap persoalan hidup ini. Yang kedua, terkadang Tuhan bawa kita dari kesulitan penderitaan yang satu ke kesulitan penderitaan yang lain. Semua itu dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencananya. Sebagaimana penderitaan silih berganti yang dialami oleh Naomi, di situ Tuhan menghadirkan Rut, seorang menantu dari Moab yang tetap setia dalam menghadapi kesusahan, penderitaan, dan bahkan kematian. Dari Rut dan Boas lahir Obed. Obed melahirkan Isai, ayah Raja Daud. Dengan demikian, Rut menjadi salah satu garis keturunan untuk merealisasikan rencana Allah melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia.
Matius 1 ayat 5 dan ayat 16. Ketiga, dalam menghadapi penderitaan sepahit apapun tetap berkomitmen yang kuat. Seperti Rut tetap mengikuti Allah yang telah diimaninya. Allahmu adalah Allahku. Bukan seperti Orpa yang kembali kepada Allahnya. Komitmen untuk mengikuti Allah dinyatakan dalam kesetiaan. Membangun hubungan yang baik, harmonis, kuat, dan tak terpisahkan dengan mertua, dengan menantu, dan keluarga. Sekalipun orang yang dicintai telah meninggal. Dan pada akhirnya, di balik penderitaan, bersama Tuhan ada sukacita, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar firman ini meneguhkan, menguatkan, apalagi ketika berada di tengah pergumulan. Biar Tuhan ajar supaya kami tidak masa bodoh, kami tetap kuat dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan biar firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya walau melewati penderitaan. Di balik itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemujuran dan kemenangan menyertai-Mu kini dan selamanya. Amin. Trims.